ada dia di podcast satu bahwa judulnya itu tidak percaya pernikahan. Iya, Dia jawab, kayak kenapa gitu. tidak percaya pernikahan kamu? Ya, kadang aku banyak dengar orang berselingkuh ini itu. Nah, kan jelas. Alasannya karena dia banyak melihat gitu. Jadi di pikirannya Takutnya seperti itu. takut. Tapi sebetulnya memang dia tidak percaya, Hanya takut. hanya takut kan, bukan berarti nggak mau. Iya, dan itu wajar. Karena apa yang dia saksikan. Seperti apa? Nah, dari yang dia saksikan, kemudian dia berpikir menjadikan sebuah ketakutan. Nah, gimana caranya menghilangkan ketakutan itu agar ketika ingin menikah tidak ada lagi ketakutan itu. Nah, kita ini nangkapnya beda. Tapi kamu mau menikah kan? Iya. Gimana? Kita tidak sadar. Cobalah kalau ngomong terekam. Rekam, dengerin. Gitu. Ngomong muter-muter. Jadi ada alasannya. Gitu. Ada alasannya jelas. Kenapa? Ya iyalah. Lo sampai detik ini nggak punya pacar, karena apa? Karena nggak ada yang jelas. Karena nggak jelas kan? Karena nggak ada yang mau jelas. Atau tidak? Iya. Putus atau lanjut? Iya. Menikah atau tidak menikah? Nggak ada yang jelas. Berselingkuh atau tidak? Berselingkuh pun tidak ada jawaban. Makanya. Kita ini mau berselingkuh atau tidak? Diam. Kita ini mau menikah atau sekedar pacaran? Diam. Kita ini putus atau lanjut? Diam. Ngambek habis itu. Ngambek. Karena nggak bisa jawab, ngambek. Ya sudah, kalau tidak mau pacaran berteman, diam. Nah, Lipi jelas. Nah, sayangnya kejelasan seseorang itu dalam merespon sesuatu dianggap polos dan bodoh. Atau nggak sopan. Sekali lagi, orang yang ngomong muter-muter itu dua. Kalau nggak bodoh, kalau nggak karena bodoh, atau karena ada maunya. Oke. Livi ini kan bilang kalau dia tidak percaya pernikahan. Nah, kira-kira apa yang mau lo sampaikan gitu biar Livi yang masih muda ini nggak merasa takut karena apa yang sudah dia dengar atau dia lihat, dia saksikan gitu. Hidup itu seperti halaman buku. Tiap-tiap halaman itu pasti beda ceritanya. Karena kalau sama ceritanya, buku itu tidak ada halaman. Artinya, apa yang kita lihat dan dengar itu jadikan pelajaran. Supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Jangan menjadikan sebuah ketakutan. Malah kita senang kalau misalkan melihat orang pacaran, ribut terus. Kemudian kita melihat suami istri ribut terus atau berselingkuh bagi yang belum menikah. Itu jadikan pelajaran. Nanti kalau aku pacaran, aku nggak mau ribut terus. Cari sebab. Apa sebab ributnya tuh? Oh, ributnya karena ini. Pokoknya kalau aku sudah punya pacar, aku nggak mau seperti itu. Jangan jadikan ketakutan. Nah kan jelas jawaban gitu. Kayak gue ngeliat Lipi sama Nopek. Iya. Menurutku ini chemistry. Lucu. Yang satu dari kutub utara, yang satu dari kutub selatan gitu. Tapi serunya ya orang lihat aneh gitu. Buat gue seru karena bisa saling tukaran cerita kan, ceritanya pasti berbeda jauh gitu. Jadi pasti seru. Kalau lo makan tahu, kalau lo makan tahu goreng, gua makan tahu goreng juga. Yang bisa kita ceritakan apa? Tahu goreng. Artinya kan monoton. Iya.
Tapi kalau lo makan pisang goreng, gue makan tahu goreng, lalu Mas bro, pisang goreng ini ternyata begini-begini. Oh gitu ya Gi, coba aku makannya. Aku pula cerita, tahu goreng ini Gi, ternyata gini-gini. Oh gitu ya, coba aku makannya. Nah, terjadinya simbiosis mutualisme itu justru karena berbeda. Nah orang tuh enggak, pokoknya kalau mau berpasangan tuh harus sama-sama kaya, harus sama-sama berduit, harus sama-sama pemain film, harus sama-sama penyanyi, sepatu harus sama, baju harus sama, celana harus sama. Kenapa sering terjadi gontok-gontokan? Ya karena sama. Kan kalau sama tuh sehati gitu. Ini pelajaran bodoh buat kita di sini dan buat semua orang di luar sana. Oh, lo punya handphone ya? Nah gitu kan contohnya. Iya. Pasti nggak ada pertanyaan lagi. Tapi akan ada pertanyaan, handphone ini harusnya ada chargernya, itu pasangannya. Nah, kan nggak sama. Ya. Kalau nggak ada chargernya nggak bisa nyala. Coba handphone satu lagi. Oke. Ya ini kita pelajaran bodoh aja agar ngerti. Nah, sama-sama handphone, gimana ngidupinnya? Chargernya nggak ada. Banting jadinya. Ujungnya ribut. Nah, saling membutuhkan itu justru karena berbeda. Kalau sama-sama handphone, apalah, habis baterai kedua-duanya, nggak bisa lagi dihidupin. Loh, kok gua beli handphone nggak ada chargernya? Charger kan pasangannya, dengan adanya charger bisa hidup. Jadi perbedaan itu menjadikan kita bisa berhubungan. Ini pelajaran bodoh sih, menurutku. Tapi bagi yang nggak ngerti, ini pelajaran pinter. Sama aja kayak puzzle. Ya iyalah. Nah, jadi kalau handphone pasangannya charger. Oh gitu. Charger ya? membutuhkan handphone, handphone membutuhkan charger. Oh, wow. Tapi kalau sama-sama handphone, nah ini yang disebut sepasang mata bola. Seia sekata dari hati yang paling dalam dan terdalam. Ini sepasang tuh. Jadi kalau sama, cocok. Hobinya sama, Oh, iya. kebiasaannya sama, pekerjaannya sama. Coba kalau satu Indonesia ini jual beras semua. Siapa yang mau beli beras? Terjadinya transaksi itu karena ada yang jual beras, ada yang jual minyak sayur. Yang jual minyak sayur membeli beras. Yang menjual beras membeli minyak sayur. Bahkan zaman dulu kita itu transaksi tidak pakai duit kan? Barter. Ada singkong ditukar dengan keladi kan gitu. Nah kalau semuanya punya singkong, siapa yang mau jualan singkong? Dan siapa yang akan membeli singkong? Jadi sampai detik ini orang tidak ngerti bahwa yang namanya pasangan itu adalah karena berbeda. Ini apakah sama? Ya tidak akan ribut. Karena kalau tidak ada handphone, tidak ada gunanya charger. Kalau hanya ada charger, nggak ada gunanya. Jadi disebut sepasang itu karena berbeda. Kalau handphone sama handphone ya nggak, bukan sepasang. Teko sama gelas. Nah, gitu. teko sama gelas gitu. Itu baru sepasang. Kenapa gue berbicara kayak gitu? Ya, sama yang dilihat antara Lipi dan Nopek kan. Kenapa jadi keren ngeliatnya tuh? Nopek dari dunia mana, Lipi dari dunia mana, tapi ngelihatnya asik, chemistry. Nah terus masalahnya di mana? Sama-sama berduit, sama-sama terkenal, sama-sama berjabatan, intinya sama-sama hebat, terus menikah.
pasti prakteknya gontok-gontokan. Makanya kan sepasang itu berbeda, kayak gontok-gontokan karena ya saling bersaing. Iya iyalah, jadi bersaing. Karena sama-sama jadi bersaing, bukan sama bersaing. Sama-sama bersaing, jadi bersaing. Sama-sama megang duit. Sama-sama kerja, berjabatan sama-sama tinggi, sama-sama artis, sama-sama penyanyi. Nah, orang akan bagus kalau berbeda. Tak bisa charger ngomong ini nih, tak bisa. Handphone bilang aku lebih keren. Ya kalau nggak ada charger nggak ada fungsi. Charger ngomong aku yang keren, ya nggak akan ada fungsi charger nih kalau nggak ada handphone. Tapi ini berbeda. Cuma pada akhirnya bekerja sama. Karena sama-sama memerlukan. Tapi kalau sama-sama handphone nggak ada charger, atau sama-sama charger, jadi bagus-bagusan, jadi keren-kerenan, jadi hebat-hebatan. Nah sampai detik ini orang belum memahami bahwa sepasang itu seperti apa disebut sepasang itu. Coba kalau disebut pelangi itu kan karena warnanya beda. Coba kalau kuning semua, atau merah semua, atau putih semua, atau hitam semua, disebut jadi indah itu karena perpaduan kuning, hijau, biru, coklat, jadilah pelangi. Nah, makanya aku bingung kalau sepatu sama, baju sama, celana sama. Bukannya usil sih. Tapi banyak yang tidak paham gitu. Iya, coba gua sama lo menikah. Sama-sama suka nasi rendang, cuma nasi rendang. Seumur hidup kita makan nasi rendang. Bosan ujungnya. Ya pasti. Tapi kalau lo misalkan aku suka nasi rendang, lo suka pindang, nanti kita tukar-tukaran. Hari ini makan rendang, besok makan pindang, besoknya lagi makan rendang. Apalagi lo suka banyak makanan, gue suka banyak makanan. Ya. Jadi perbedaan itu membuat kita tidak bosan. Tapi kesamaan itu membuat bosan. Sama-sama suka nonton. Sesuka-sukanya nonton, ujung-ujungnya bosan. Habis itu bingung. Tapi kalau misalkan lo suka nonton, gue suka main gitar. Sekali-kali gue nonton, sekali-kali lo dengerin gue main gitar. Nah indahnya kebersamaan itu karena perbedaan. Makanya disebut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi harus tetap satu. Jadi satu. Makanya lucu sekali misalkan ada yang bilang kayak kan ada tuh menurutku ya jadi kayak Nopek dengan Livi. Menurutku mereka berdua keren. Kalaupun dia dikritik misalkan, Livi kok kamu suka? Pasti bingung dia. Nah kenapa gue suka, kalian bertanya, anehnya di mana? Iya. Suka yang tanpa alasan itu? Iya itu benar-benar suka namanya. Kalau suka masih ada alasannya? Ya kalau suka masih ada alasannya, ketika alasannya hilang jadi tidak suka. Aku suka sama lo karena hidungmu mancung. Kalau hidungmu pesek kayak gue ini, berarti lo nggak suka dong. Berarti gue nggak suka sama lo. Jadi suka yang sebenarnya itu suka yang tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dicari alasannya. Ya suka aja. Senang aja. Ya. Lo kaya, Idris enggak. Terus kalian berdua pacaran, misalkan. Nah aku kaya, nah aku bingung kenapa lo suka Idris. Lo suka sama Idris? Iya, kan dia nggak ada duit. Harusnya cari yang punya duit dong, kan gitu. Aku yang ngomong. Sementara aku yang punya duit aja nggak bahagia. Nah lo yang berbeda bahagia.
Jadi kadang-kadang bingung aku orang yang bertanya tuh, seakan-akan dia bahagia dengan semua kemewahannya. Padahal belum tentu. Kalau bukan bodoh, apalagi. Ya udah. Buktinya kan saking enaknya dilihat kan apa yang mereka buat ditonton banyak orang.